Oke, teman-teman, sebenarnya gue mau curhat nih tentang eh, kenyataan kalau di Australia tuh ternyata gak seindah yang orang bicarakan. Ada gak enaknya, tapi banyak enaknya. Oke, kita bakal bahas tentang gak enaknya tinggal di Australia. Yang pertama, lo harus ngerjain semuanya sendiri. Dari mulai masak, nyuci piring, beli groceries, belanja. Lo juga driving sendiri, nggak punya supir, nggak punya pembantu. Yang lo bisa bayar cuma 2 juta sebulan, sejuta sebulan gitu. Terus juga harus ngepel sendiri, makum rumah sendiri, terus juga apa ya, nyuci baju sendiri, semuanya harus dilakukan sendiri, which is great. Jadi kita tuh belajar ya. Kalau gue merantau di Indonesia mungkin masih kayak, yalah kalau makan gue tinggal ke warteg, kan murah banget gitu. Nggak usah masak sendiri, pokoknya udah terjangkau lah masakan. Nah, kalau misalnya ke luar negeri, karena kita dituntut masak sendiri, jadinya kita tuh kayak belajar untuk apa ya? Belajar untuk merasakan bagaimana sih rasanya mengerjakan semua itu sendiri. Jadi ketika kita memiliki relationship di suatu saat kelak, itu memiliki quality yang mungkin lebih bagus gitu. Jadinya kita saling support each other, tidak take advantage satu sama lain. Terus juga kita bisa bangun keluarga bareng-bareng. Apalagi kalau merantau itu, kadang kita pengen hidup yang stabil, yang cepet kaya. Jadi suami istri produktif banget, sehingga mereka sebisa mungkin membagi jatah kerja untuk urusan rumah tangga itu dilakukan oleh keduanya gitu, nggak cuma satu orang. Tapi ada juga yang masih melakukan hal seperti itu, dan itu juga nggak masalah selama memang si suami bisa memprovide dan si istri juga sangat-sangat ikhlas untuk melakukannya gitu. Dan kadang misalnya istri punya anak beberapa, jadinya dia bisa fokus ngurus anak dan menjadi madrasah untuk keluarganya, mendidik keluarganya, sedangkan si suami full kerja dan itu untuk support semuanya. Nah, enaknya lagi kalau misalnya udah di Australia, karena kita hidup dalam kualitas yang cukup bagus gitu, makanan dari supermarket dengan kualitas-kualitas yang luar biasa bagus, kemudian lingkungan tanpa polusi, lingkungan tanpa julid-julid orang, segala macam, itu bisa membuat pertumbuhan si anak juga makin bagus, kualitas hidup kita juga makin oke. Sehingga eh sebenarnya meskipun kita mahal untuk membiayai kehidupan mereka si keluarga ini, tapi itu semua kan jadi tabungan yang berupa aset, nutrisi, ataupun pengalaman. Oke, dan itu memang mahal juga harganya gitu. Meskipun tabungan kalian nggak banyak angkanya, akan tetapi itu menjadi tabungan untuk untuk apa ya, investasi kehidupan si anak dan keluarga kita. Oke, itu mungkin gak enaknya di Australia, kita harus kayak belajar untuk melakukan apa-apa sendiri, dan itu bagus banget untuk uh, kita lakukan. Dan nanti ketika kita punya anak, ada story juga. Dulu misalnya bapak traveling, bapak merantau ke Australia pakai visa ini, begini, begini, begini. Dulu Lona begini, kamu orang-orang produktif, orang-orang bekerja. Jadi ada story yang bisa kamu sharing kepada anakmu terutama. Terus juga yang kedua itu mengenai jauh dari rumah tentunya. Tapi kalau misalnya kalian merantau harus ke Papua, ke Sulawesi, ke Makassar, gitu, ke Kalimantan, itu sebenarnya sama aja gitu. Karena dari Australia pun kita pulang itu maksimal paling jauh mungkin 8 jam. Udah nyampe ke airport ke Jakarta ataupun ke Bali.
gitu. Apalagi kalau kayak di Perth itu cuma 3 jam 20 menit naik pesawat udah nyampe Jakarta ataupun nyampe Bali. Jadi deket banget sebenarnya. Jadi mau dikatakan susah atau gampang mengenai jarak ini itu tergantung sih persepsi kalian karena menurut gua belum tentu kalian merantau di Indonesia aja tuh bisa sering pulang gitu. Sedangkan di Australia kamu punya apa ya kebebasan untuk bisa holiday kapan aja. Jadi kamu bisa pulang kapan aja terserah kamu. Tinggal disesuaikan aja dan tinggal kasih notice kepada tempat kerja. Apalagi kalau kamu seorang full time job, full time worker, berarti kamu boleh liburan 4 minggu itu tetap dibayar. Atau kalau kamu casual, kamu kira-kira bisa holiday kapan, ya udah tinggal minta holiday aja. Dan casual itu terserah kita mau berhenti kapan aja, mau minta mudik kapan aja, itu terserah kita. Yang pasti kasih tahu at least seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya gitu, itu lebih bagus. Itu mengenai jarak. Jadi kalau misalnya kangen banget atau homesick, ya udah tinggal pulang misalnya seminggu, misalnya Senin sampai Kamis kerja, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kita minta libur pulang ke Indonesia. Rabu, Kamis, Jumat itu kita udah bisa balik lagi kerja. Oke, itu enaknya. Kemudian apa lagi ya? Yang susah di Australia itu ya karena kita perantau baru-baru ke Australia belum dapat permanent resident ataupun belum dapat citizen Australia, ya pasti kita harus bekerja lebih ekstra karena kita takut, karena kita juga punya goals, kita juga harus melakukan beberapa hal, kita juga perlu duit. Jadi memang pada saat sebelum kita dapetin PR atau citizen itu kita memang kerja keras banget. Dan tergantung kalian, kalau misalnya kalian gak suka sama industrinya ya udah tinggalin. Kalau kalian suka sama industrinya terserah. Yang pasti di Australia apapun itu gajinya minimal 230.000 per jam, dan sekarang kayaknya di pasaran udah di atas 250.000 per jam gitu. Itu tuh udah 250.000 tuh udah minimal banget ngasih gaji gitu. Jadi mau kerjaan apapun karena gajinya oke, jadi menurut gua kita mulai bisa mencintai pekerjaan tersebut gitu. Oke. Dan kalian juga bisa menentukan mau kerja sehari 5 jam, 8 jam, 7 jam, 10 jam. Itu tergantung kalian mampu atau enggak, dan tergantung jadwal yang memang available diberikan oleh si pemberi kerja. Dan kalian bisa juga kombinasikan antara misalnya pagi-pagi kerjaan cleaning, malam-malam kerjaan housekeeping gitu. Itu bisa banget. Oh, kebalik. Pagi kerja housekeeping, malam kerja cleaning. Pagi kerja barista, malam kerja bartender misalnya. Itu bisa banget. Oke. Kemudian apalagi ya? Kesusahan berikutnya adalah serba tidak menentunya dengan kondisi di Australia. Memang itu udah culture juga. Jadi kalau misalnya di dunia kerja itu kalau dimasuk dalam musim-musim yang memang sepi, kita bisa jadi dipotong jam kerja karena orang-orang juga di berbagai industri mengalami hal yang sama. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang stabil jam kerjanya, bisa coba untuk nyari kerjaan kayak di supermarket, di warehouse gitu. Dan itu cuma sementara. Misalnya kayak musim dingin paling cuma beberapa bulan doang dan nanti balik lagi ke normal gitu. Jadi kalian juga harus terbiasa untuk nyari kerja di beberapa tempat sehingga ketika kalian lagi mengalami pengurangan jam di satu tempat bisa terbantu dari tempat yang lain. Atau kalian gunakan waktunya untuk holiday karena lagi sepi. Nah, biasanya orang menggunakan waktu untuk holiday karena lagi sepi, misalnya yang full time, sehingga lowongan kerjaan itu masih tetap ada aja meskipun lagi musim sepi, karena orang-orang yang pergi holiday itu tuh mereka juga harus diisi, oke, diisi, jadi harus dibantu. Nah, ya mungkin tidak akan sebanyak biasanya jam kerjanya, tapi kita akan tetap dapat jam kerja karena yang pekerja karyawan tetap itu mereka akan pergi holiday dan kita akan diminta bantuan untuk membantu tim mereka karena mereka kebutuhan butuh tambahan gitu. Misalnya di momen-momen tertentu mereka ada function, ada event, ada weekend gitu atau public holiday, di mana itu rame banget pasti. Oke.
Jadi ketika lagi sepi, kita harus siap-siap untuk dipotong jam kerjanya. Itu yang annoying dan berarti kita harus bagus ya dalam bekerja sehingga kita juga diprioritaskan untuk tetap dapat jam kerja. Jadi tantangannya adalah kita harus kayak bagus menunjukkan kualitas yang bagus dalam bekerja, nggak banyak drama, dan juga attitude yang baik. Dan kalau misalnya kita mau keluar kerja pun, kita usahakan untuk memiliki hubungan yang tetap baik dengan pemberi kerja tersebut, sehingga nanti ketika kita pengen balik lagi atau kita butuh mereka, itu lebih enak. Oke? Dan maksimal kalian kasih notice beberapa minggu sebelum kalian keluar sehingga mereka juga punya kesempatan untuk mencari pengganti kalian gitu guys. Semoga apa yang kalian rencanakan itu bisa berhasil dan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. See you next time guys.